Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya kelas 8. Kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Jenis dan karakteristiknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis dari bahan lunak dari alam. Yang kedua, jenis bahan lunak dari buatan. Jadi yang satu lagi dari alam, sudah ada dari alam itu sendiri. Yang kedua adalah buatan manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karakteristiknya jenis dari bahan alam. Ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita akan bahas tentang tanah liat. Tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung mengandung leburan silika dan atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, dan aluminium adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Lempung membentuk gumpalan keras saat kering dan lengket apabila basah terkena air. Sifat ini ditentukan oleh jenis mineral lempung yang mendominasinya. Mineral lempung digolongkan berdasarkan susunan lapisan oksida, silikon, dan oksida aluminium yang membentuk kristal. Jadi itu tadi adalah pengertian dari tanah liat, yang selama ini kita hanya tahu tanah liat itu seperti itu saja. Nah, tapi tidak. Tanah liat dia akan mengeras apabila kering dan apabila terkena air dia akan lembek. Tuh. Bahan lunak alam yang kedua adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan, bisa dari kulit sapi, kulit kambing, kulit ular, kulit buaya, bisa ya. Jadi kulit yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Tapi kalau belum disamak, kulit belum bisa dibentuk untuk membuat kerajinan. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, belang-belang, atau hijau, krim, dan lainnya. Kemudian kulit alami jika dibakar itu akan menimbulkan aroma yang berbau sate. Jadi kalau mau ngecek apakah itu tas benar-benar dari kulit atau enggak, coba dibakar. Tapi gosong ya, airnya tidak bisa dipakai. Kemudian kulit juga tidak tahan air, cenderung lebih tidak tahan air karena jika terkena air maka akan merusak struktur kulit. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah yang berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Kemudian jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jadi bukan hanya getah yang langsung diambil kemudian diolah, tapi direbus terlebih dahulu, dimasak terlebih dahulu. Jika dipanaskan, getah ini akan melunak, tetapi lama-kelamaan dia akan mengeras. Tuh. Yang selanjutnya adalah flour clay. Flour clay. Flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Seperti kalau misalnya ibu-ibunya bikin kue donat atau kue lainnya. Flour clay juga harus dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay ini hasilnya meskipun pembuatannya menggunakan air, tapi hasilnya jangan sampai terkena air karena kalau terkena air akan mudah rusak. Kemudian pewarnaan flour clay itu bisa dengan pewarna makanan yang biasanya untuk membuat kue atau menggunakan pewarna sintetis agar lebih cemerlang hasilnya. Gitu. Yang kedua adalah bahan lunak buatan.
bahan lunak buatan ini adalah bahan yang diolah oleh tangan manusia. Semuanya diolah oleh tangan manusia. Kalau tadi yang alam itu secara alami sudah ada disediakan oleh alam, yang ini dibikin oleh manusia, atau juga paduan antara bahan alam dan juga yang dibikin oleh zat-zat kimia. Nah, tujuan dari pembuatan bahan alam ini untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Bahan lunak buatan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Kemudian yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, kemudian sedangkan plastisin mengandung minyak. Jadi polimer clay tidak mengandung minyak, plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin yang tetap seperti semula. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk setengah mengeras. Ketika dia sedang setengah mengeras, fiberglass bisa dibentuk. Kemudian kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis ini yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Jadi fiberglass agar cepat mengeras itu dicampur dengan katalis. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih dalam keadaan cair ataupun ketika dia sudah mengeras. Kemudian fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Itulah fiberglass. Kemudian yang ketiga adalah lilin dan parafin. Kita semua sudah tahu bagaimana bentuk lilin. Lilin yang ketika dipanaskan atau parafin ketika dipanaskan maka akan mencair. Kemudian pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Jadi saat lilin mencair itu dilakukan pewarnaan. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Kemudian lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Itu menggunakan lilin dan parafin. Selanjutnya adalah gips. Gips wujudnya bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Kemudian yang terakhir adalah sabun. Semua tentu punya sabun ya. Sabun berwujud padat, tentunya sabun batang bukan sabun cair. Sehingga kalau dia bentuknya padat itu mudah dibentuk. Dan juga sabun dapat pula diparut atau dihaluskan. Dan bentuk sabun bisa seperti halnya flour clay, seperti bahan alam yang tadi ya. Jadi dia juga bisa dibentuk seperti itu. Pewarnaan sabun dapat dilakukan dengan mempertahankan warna sabun. Jadi warna sabun biasanya udah warna-warni, jadi kita akan tetap pertahankan warna dari sabun itu. Atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Kalau sabunnya itu dihancurkan, dihaluskan, itu barulah bisa kita berikan warna. Tapi kalau hanya sekedar dicat di sabunnya, itu tidak bisa ya. Jadi itu tadi jenis dan karakteristik dari bahan lunak, alam ataupun bahan lunak buatan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Pertemuan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini atau pada malam hari ini tergantung dari anak-anak ibu semuanya membuka video ini pada saat jam berapa. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.